Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setaman. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari penulis Doni Permana, atau kalian bisa langsung kunjungi Facebooknya dan jangan lupa follow juga akun penulis ya. Kisah kali ini berjudul Misteri Jok Belakang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Ini adalah kisah nyata. Mungkin di berbagai daerah telah banyak beredar cerita ini. Dan saya pun ada satu cerita yang cukup menarik buat kalian. Dari pagi hingga sore, tak seperti biasanya penumpang ojek hanya sedikit. Taslim pun baru narik 4 orang penumpang. Oh iya, sebut saja namanya Taslim. Dia adalah seorang jasa pengantar dengan kendaraan atau biasa disebut ojek. Setiap harinya, dia selalu mangkal di pangkalan ojek Simpang 3, Pagelaran Cianjur. Tepat pada jam 5 sore, turun satu orang perempuan dari mobil Elf, transportasi umum. "Nyi, ojek," teriak Taslim di pangkalan. Hanya anggukan kepala dari perempuan muda tersebut. Langsung saja, Taslim bergegas menyalakan sepeda motornya untuk menghampiri perempuan muda yang baru saja turun dari mobil itu. "Mau kemana, Nyi?" tanya Taslim di samping perempuan tersebut. "Sinagar, Kang," jawab perempuan dengan senyum manjanya. "Rezeki anak soleh, naik Nyi," ucap Taslim. Karena jarak Sinagar dari pangkalan itu cukup jauh, bisa 1 jam lebih perjalanan. Berarti ongkos yang diberikan juga bisa lumayan banyak. "Nyai habis dari mana?" Taslim membuka pembicaraan di atas motornya. "Habis dari rumah saudara, Kang," jawab perempuan itu. Tak disangka, perempuan muda yang jadi penumpang itu memeluk Taslim lumayan erat. "Mimpi apa saya semalam ya? Dapat penumpang cantik, meluk dengan erat-erat pula," ucap Taslim dalam hati. "Jangan ngeres ya Kang, saya takut jatuh," ucap perempuan itu. "Iya Nyi, pegangan aja yang erat biar nggak jatuh. Jalannya juga lumayan jelek," sahut Taslim. Sepanjang perjalanan, Taslim ngobrol ngalor ngidul dengan penumpangnya, hingga sampailah dia di daerah Sinagar. Dan hal yang tidak biasa terjadi pun dialaminya. Ban motor Taslim kempes. Untungnya tidak jauh ada tambal ban. Saat menambal ban, azan maghrib berkumandang. "Nyi, Akang sholat maghrib dulu ya," pinta Taslim. Karena tidak jauh dari tambal ban ada surau. "Iya Kang, silahkan. Nyai sedang berhalangan," jawab perempuan itu. Setelah selesai sholat maghrib, ban motor pun telah selesai pula ditambal. Taslim pun melanjutkan lagi perjalanannya. "Rumahnya di sebelah mana Nyi?" tanya Taslim. "Di depan ada gapura, belok aja Kang, rumah saya yang paling ujung," jawab perempuan itu. Dan memang benar, jarak 100 meter ada sebuah gapura. Masuklah Taslim ke dalam jalan gapura tersebut. Dari gapura itu untuk sampai ke rumahnya kurang lebih sekitar 15 menit. Hingga sampailah Taslim di sebuah rumah yang ditunjukkan perempuan tersebut. Sebuah rumah panggung dari kayu yang cukup lumayan besar. "Kang, tunggu sebentar ya, Nyai mau ngambil dulu ongkosnya di dalam. Saya juga udah gak kuat, mau ke air dulu," pinta perempuan itu. "Oh iya, silahkan," jawab Taslim. Perempuan itu masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian keluar bapak-bapak dari dalam rumah itu sambil membawa 2 gelas kopi. "Sini dulu Kang, anak saya mau ke air dulu, sambil nunggu kita ngopi-ngopi dulu," ucap bapaknya perempuan itu. "Walah, jadi ngerepotin Pak," jawab Taslim. Dan Taslim pun menikmati kopi yang disuguhkan. Mereka berdua ngobrol ngalor ngidul. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," suara azan mulai berkumandang. Taslim yang hendak meneguk kopi pun tidak jadi meneguknya. "Alhamdulillah, waktu terasa begitu cepat," ucap Taslim. Tiba-tiba setelah mengucap syukur, tanah berguncang sangat hebat. Gempa bumi yang sangat besar terjadi di sana. "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Taslim langsung loncat dari teras rumah. Takutnya rumah panggung itu roboh. Sambil terus bersikir, dia jongkok di halaman rumah sambil terus bersikir mengagungkan nama Tuhan. Kurang dari 2 menit kemudian, gempa pun berhenti. Betapa kagetnya Taslim saat ia berdiri. Karena kini posisinya berada di tengah hutan. Hanya motor dan pohon yang sangat besar di sekelilingnya. "Astagfirullahaladzim, ini di mana?" ucap Taslim kaget. Jangan lari," ucap Taslim sendiri. Taslim menguatkan dirinya sendiri untuk tidak lari. Motor pun dinyalakan. Tapi tidak ada jalan keluar sedikit pun. Hanya pohon-pohon yang sangat besar dan semak belukar yang tinggi-tinggi.
Motor pun ia matikan kembali. Setelah melihat sekeliling, di kejauhan arah timur ada cahaya lampu rumah penduduk. Dan Taslim pun memutuskan jalan kaki menembus rimbunnya semak belukar. Tangan dan kakinya terluka oleh duri. Hingga akhirnya dia sampai ke salah satu rumah penduduk. Cukup jauh jaraknya dari tempat Taslim tadi. "Punten, assalamualaikum," ucap Taslim mengetuk pintu rumah penduduk. "Waalaikumsalam," jawab salam dari dalam rumah. Tak lama kemudian, keluarlah seorang bapak-bapak dari dalam rumah. "Cari siapa, Kang?" tanya bapak yang punya rumah. "Anu," ucap Taslim menunjuk ke arah dia datang. "Istighfar, Kang, masuk dulu ke dalam. Akang duduk dulu. Biar saya ambilkan air minum dulu," ucap bapak penghuni rumah. "Ini, minum dulu airnya," si bapak memberikan segelas air putih. Taslim pun langsung meminumnya. "Kenapa? Cerita-cerita," ucap bapak itu. "Saya tadi nganterin penumpang ke daerah Sinagar dan sampai di rumah penumpang tersebut. Setelah azan Isya berkumandang, tiba-tiba ada gempa. Dan betapa kagetnya saya saat melihat sekeliling kembali. Saya jadi ada di tengah hutan, dan hutannya sebelah sana," jelas Taslim singkat. "Yang bener, Kang?" tanya bapak itu. "Bener, Pak, motor saya juga ditinggal di dalam hutan sana," jawab Taslim. "Kamu tunggu sebentar, saya kumpulkan beberapa warga. Kita ke sana sekarang," ucap bapak itu. Singkat cerita, beberapa orang warga dikumpulkan. Malam itu juga, warga kembali ke tempat di mana Taslim meninggalkan motornya. Semua warga sangat heran, karena ternyata memang benar, sepeda motor Taslim ada di dalam hutan yang cukup jauh jaraknya dari rumah penduduk. Motor Taslim diambil keesokan harinya, digotong oleh beberapa warga. Untuk mengeluarkan motor pun, warga harus menebang banyak pohon, benar-benar berada di dalam hutan. Dan anehnya, tidak ada jalan bekas motor Taslim masuk ke dalam hutan tersebut. Seakan motor itu terbang untuk sampai di dalam hutan. Dan usut punya usut, tidak jauh dari tempat di mana Taslim berada di dalam hutan ada sebuah petilasan. Konon katanya, petilasan itu dulunya bekas Prabu Siliwangi singgah. Ini adalah sebuah pengalaman nyata seorang pengendara ojek dari daerah Cianjur. Dan semoga saja tidak dialami juga oleh para pengendara ojek lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.